Kisah di dalam kayangan yang indah, hiduplah seorang pangeran kayangan yang bernama Sayang Guruminda. Ia terkenal sangat tampan. Namun, hal itu tidak berlangsung lama ketika ia gagal dalam ujian yang diberikan. Bagaimana kamu bisa gagal? Padahal ibu percaya kamu bisa mengatasi hal seperti itu. Aduh ibu, jangan bahas hal sepele gitu deh. Lagi pula itu gak penting. Mending lurusin tugas ibu aja. Sayang, kamu itu anak ibu tahu. Gimana ibu bisa biarin anak ibu sendiri bikin masalah? Ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Turunlah dari kahyangan dan cari istri yang baik. Apa-apa gimana bu? Yang bener aja bu. Saya gak tua amat buat harus cari istri sekarang. Kamu ini ya, gak pernah dengerin kata ibu. Pokoknya cari istri titik, gak ada tapi-tapi. Ya bu, gampang. Lagian gampang cari istri. Lagian tampang gue aja begini. Mana ada yang gak tertarik? Kamu pikir kamu turun dari kahyangan dengan begini sayang? Kalau begitu, gak akan ada istri yang bener-bener baik. Bu, apa maksud ibu? Ibu gak akan jadiin aku jelek kan? Enggak sayang, ibu ada ide yang lebih baik. Ibu kutuk kamu menjadi lutung. Pergilah mencari istri yang baik untuk beristri. Wah jangan bu, jangan. Di sisi lain, di atas tataran Sunda, hiduplah seorang raja yang agung dan bijaksana. Ia bernama Prabu Tapa Agung. Saat itu, ia memiliki 7 anak, diantaranya adalah sang kakak, Purbararang, dan sang adik, Purbasari. Namun, mereka belum menikah sampai saat itu. Putri Ayah sekarang udah besar ya. Ya iyalah Pak, Purbararang dilawan. Emang ada ya yang lebih cantik dari gue? Aduh kak, kan ini juga dari Jen Papa. Papa mah udah rupawan, ganteng, kaya lagi. Apa yang kurang coba? Emang bener loh Sari, aku tuh paling cantik di sini. Terus aku tuh lebih cantik dari kamu, tahu nggak sih? Udah, jangan berantem, kan putri Ayah udah cantik. Apa sih kakak duluan? Udah, jangan berantem, kalian istirahat aja. Ya udah, aku pergi dulu. Dadah. Beberapa minggu kemudian, sang raja jatuh sakit. Sementara itu, seorang dayang yang pernah mendengar pembicaraan rahasia di istana telah menyampaikannya semua kepada Purbararang. Yang mulia putri, Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau selalu mengganggu kami? Kau tenanglah, tidak perlu marah pada seorang dayang. Baiklah. mohon maaf mengganggu, tapi aku mendengar informasi bahwa raja akan menobatkan Purbasari untuk penerus selanjutnya. Apa? Apa yang dilakukan oleh ayah? Kenapa dia memilih Purbasari untuk jadi seorang ratu? Padahal aku putri tertuanya. Bagaimana bisa? Ya bu, tenanglah, aku akan bisa membantumu. Jika seminggu lagi dia akan dinobatkan, carilah orang yang sakit. Siapa yang kau maksud itu? Ini Ronde, bertemulah dengannya. Kalau saya, dia bisa membantu. Baiklah, aku akan bertemu dengannya. Sejak saat itu, Purbararang pun bersikeras untuk pergi dan menemui sang penyihir. Apa yang sedang kau lakukan di wilayahmu? Nironde, bantulah aku. Aku membutuhkanmu. Apapun yang kau inginkan akan kulakukan. Kau ingin emas, aku akan berikan emas, harta maupun apapun yang kau mau. Benarkah? Tapi kenapa kamu jauh-jauh datang ke sini? Sebenarnya aku ingin memberitahumu. Aku ingin menimpakan sebuah penyakit pada adikku. Adikku tersayang, Purbasari. Bisakah kau melakukannya? Kau kakak yang haus kekuasaan bukan? Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Dan kau berikan imbalan yang ku mau. Terima kasih, Nironde. Setelah kepulangan sang kakak dari Nironde pada malam hari, pagi-paginya Purbasari yang baru bangun merasakan ada yang aneh dengan wajahnya. Dan ia pun pergi dan berniat untuk bertanya kepada dayangnya, yaitu Melati. Melati, apakah kau sudah menyiapkan air mandi untukku? Sudah yang mulia putri, saya sudah menyiapkannya dan akan menambahkan beberapa kelopak bunga. Yang mulia putri, ada pandangan wajahmu. Saya akan memanggil tabib istana untuk mengobati wajahmu itu. Setelah melihat kondisi putrinya, sang raja terdiam sejenak. Dengan hati yang berat, ia akhirnya mengambil keputusan untuk mengasingkan sang putri ke hutan demi keselamatan kerajaan. Ayah akan mengirimkanmu ke hutan, dan karena penyakitmu, Ayah akan menggantikan posisimu sebagai putri tata mahkota. Baik ayah, aku mengerti. Siap.
Cepat ikut saya Tuan Putri, sebaiknya kita segera pergi sebelum matahari terbenam. Bawalah barang-barang yang dibutuhkan, jangan lama-lama. Sejak saat itu, Purbararang dan kekasihnya Indrajaya dinobatkan menjadi ratu dan raja di tanah Sunda itu. Sedangkan Purbasari tinggal di gubuk di tengah hutan sambil sesekali bermain dengan hewan yang ada di sana. Ada lutung. Kok ada cewek sih di tengah-tengah hutan begini? Kok kamu bisa ngomong? Aku nih lutung Kasarung. Nama aku Purbasari. Kok tapi nama kamu Kasarung? Kamu kesasar ya? Lucu banget loh ya. Gitu. Aku ini aslinya pangeran yang dikutuk oleh ibuku tahu. Dan kenapa wajahmu begitu? Wajahku tiba-tiba seperti itu, dipenuhi oleh bintik-bintik merah, dan aku bingung harus melakukan apa. Sejak saat itu, Purbasari diberikan berbagai bentuk pengobatan oleh Lutung Kasarung, dari mandi, bahkan obat-obatan herbal yang diolesi di kulit. Dan lama-lama kulit Purbasari pun kembali seperti semula. Lutung, mukaku sudah kembali seperti semula. Sudah aku bilang itu pasti kembali. Tapi ini sakit tahu. Tahu ini Lutung berada seperti itu. Gak pernah kau benar-benar pangeran. Setelah pembicaraan itu, tiba-tiba sang patih terburu-buru datang ke gubuk dan kaget dengan sang putri yang duduk di dekat seekor lutung. Tapi patih itu lebih kaget saat melihat wajah sang putri yang telah kembali, bahkan lebih cantik. Tidak usah terlalu sopan, Patih. Berdirilah. Maafkan aku Tuan Putri, tapi setelah wajahmu telah kembali pulih. Saya khawatir kamu telah bertindak semena-mena. Terima kasih atas perhatianmu, Patih. Sebenarnya kedatangan saya di sini karena kakakmu tiba-tiba melakukan sayembara dan dia menantang Aga untuk memilih pasangan yang tampan dan berani. Sebenarnya aku tidak ingin berurusan dengan hal itu lagi, tapi aku merindukan ayahku. Kau pergi saja Purbasari, aku akan pergi bersamamu dan melindungimu jika kakakmu melakukan hal jahat padamu. Baiklah, pada kakakku untuk aku akan pergi ke sana. Baik, datanglah pagi-pagi dan datanglah bersama pasangan Ada. Pagi-pagi, Purbasari dan Lutung Kasarung pergi ke tempat sayembara itu. Di sana sudah ada beberapa warga. Sang patih bahkan kakaknya yang memegang erat Indrajaya. Tapi sang ayah tidak di sana karena Loh, lihatlah rakyatku. Purbasari bawa apa untuk? itu bukannya lutung ya? Astaga, kenapa bawa lutung ke sayembara? Emangnya bisa dijadikan pasangan ya? Aduh, Bu Asih jangan berisik deh. Lagi pula gak mungkin kan Purbasari bawa lutung itu aja. Nah, mana tahu itu gara-gara tinggal di hutan otaknya jadi miring. Aduh, Bu jangan berisik deh. Nanti kedengaran bisa kita yang dihukum. Nah, tolong diam. Kalau tidak, aku akan hukum kalian. Ini tidak ingin ikuti sayembaramu. Aku ingin menemui ayah. Ayah? Kamu ngapain sih cari-cari ayah? Padahal ayah ada di kamarnya. Ayah di kamar? Ayah udah separah itu? Kenapa kakak gak bilang? Aduh, Purbasari, hei. Emang ada ya? Merpati gitu yang masuk hutan? Gak ada kan? Ambil dulu Purbasari, jangan sampai terbawa emosi. Loh. Kok bisa ya lutung bicara? Sakti banget loh ya. Badai tertawa. Aku jadi tertawa jika kamu Jaya, berikan aku kerismu. Kau pasti membawa kerismu itu bukan? apa yang kau lakukan? Apa ada sesuatu yang mengagummu? Tentu saja ada. Sekarang berikan kerismu. Jaya, kau ini benar-benar tidak takut ya, sama saja seperti Purbarang. Tenanglah, aku akan menemui ayah. Kau ikut dengan aku itu. Baiklah, aku akan di belakangmu. Kalian mau kemana sih? Kalian udah datang ke sini. Kalian tuh harus ikut sayembara aku. Kakak ini apa-apaan? Aku tidak ingin ikut sayembaramu. Aku ingin menemui ayah. Tidak boleh. Kamu ini
benar-benar mengujiku ya. Tiba-tiba Purbararang yang dalam keadaan marah menerjang ke arah Purbasari dan menghunuskan keris itu ke depan. Tapi keris itu malah menusuk sang lutung ke sarung dan ia pun pingsan. Jangan tinggalkan aku. Bangun. Itu aja ya. Saya tutup jalan itu pergi dari sini. Dalam kepedihan itu, Purbasari menangis terseduh-seduh karena ia merasa bahwa ia mencintai lutung sakti itu. Namun tiba-tiba, Aku peringatkan kalian untuk berlutut dan minta maaf kepada Purbasari sebelum aku menghukum kalian oleh tanganku. Pangeran, maafkan hamba yang mulia. Tadi saya diperbudakan oleh dia. Kalian yang membuat Sari jadi begini. Adikku. Maafkan aku. Aku tahu syukur. Tidak apa-apa kakak. Aku tahu kok rasanya dihianati. Berdirilah. Maafkan aku adikku. Ibu minta maaf. Ayo, mari kita beritahu ayah kalau kedua anaknya sudah menikah. Iya, pasti ayah akan senang. di akhir cerita, Purbararang yang hatinya sudah luluh oleh ketulusan, Purbasari pun pergi dari sana dan tinggal di kerajaan Indrajaya. Di sisi lain, Purbasari pun naik tahta bersama suaminya, Sang Hyang Guruminda, menjadi ratu dan raja di wilayah Tatar Sunda itu.